Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Ayaf Saifuddin MPD. Pertanyaan pertama, karakter guru seperti apa yang ideal menjadi guru IPS? Jawabannya, umumnya yang disebut guru ideal adalah guru yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, dan humanistik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik ini mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan pengeluaran atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati dan diukur. Yang bisa diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respons. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi lebih mengutamakan hasil, dan evaluasi menuntut hanya satu jawaban benar. Jawaban yang benar berarti siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Tokoh aliran behavioristik ini antaranya adalah Tardik, Watson, Charcot, Edwin Guthrie, dan Skinner. Untuk teori belajar kognitif, menurut teori belajar kognitif ini keterlibatan siswa secara aktif sangatlah penting. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Tokoh-tokoh teori kognitif ini adalah Jean Piaget, Ausubel, dan Brunner. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sedangkan Brunner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan bukan ditentukan oleh usia. Suatu proses belajar akan terjadi lewat tahap-tahap anaktif, ikonik, dan simbolik. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini menekankan pada usaha pengembangan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, bertanggung jawab, dan mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat, serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Untuk itu, diperlukan layanan pendidikan yang mampu melihat kaitan antara ciri-ciri manusia tersebut dengan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkannya. Pandangan kognitif konstruktivistik ini mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengaruh kepada tujuan tersebut. Kemudian teori humanistik. Teori ini menitik beratkan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Atau dalam kalimat lain, siswa sudah mampu mencapai aktualisasi dirinya sendiri secara optimal. Aplikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran cenderung mengajak siswa untuk berpikir induktif. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Nah, beberapa tokoh penganut aliran ini diantaranya yang pertama ada Kaleb dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Yang kedua ada Honey dan Mumford menggolongkan siswa menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Yang ketiga ada Habermas membedakan 3 macam atau tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Kemudian yang keempat ada Bloom dan Krathwohl dengan 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Dan yang kelima ada Asobel, walaupun termasuk juga ke dalam aliran kognitif, ia terkenal dengan konsepnya belajar bermakna. Kemudian pertanyaan ketiga, berikan contoh atau ilustrasi implementasi teori belajar sibernetik, revolusi sosiokultural, dan kecerdasan ganda atau multi intelligence pada materi pembelajaran IPS. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Gange dan Berlin, Beharley, Snowman, Baine, dan Tennyson. Teori pemrosesan ini, informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu yang pertama bahwa antara stimulus dan respon berpijak pada 3 asumsi. Yang pertama, pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Kemudian stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Dan yang terakhir adalah salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian ada aplikasi teori sosiokultural dalam pembelajaran. Nah, penerapan teori ini dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan informal atau keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan dalam keluarga, dan sebagainya. Kemudian dalam pendidikan non-formal ini yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Kemudian ada pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural ini pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, siswa, dan guru. Yang selanjutnya ada teori multiple intelligence atau disebut dengan kecerdasan ganda. Nah, teori ini yang menganggap semua anak memiliki kelebihan. Nah, adalah sebuah model yang mengutamakan siswa dan kurikulum sering dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik, potensi, minat, dan bakat siswa. Sedangkan guru yang menerapkan model multiple intelligence ini dalam pembelajaran bisa mendorong siswa menggunakan kelebihan dan potensi siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian pertanyaan keempat, strategi belajar apa yang akan Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran IPS? Yang pertama, memberikan kesempatan pada anak didik untuk belajar dengan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif. Kemudian yang kedua, akan memberikan motivasi yang baik pada diri anak didik sehingga dia rela belajar tanpa adanya keterpaksaan. Pertanyaan kelima, materi IPS itu dikenal sebagai materi yang monoton. Apakah Anda setuju dengan persepsi itu dan berikan alasannya? Menurut saya itu tidak setuju, karena pada dasarnya pembelajaran menjadi monoton ataupun tidak menyenangkan itu bukan karena materi dari pembelajaran tersebut, melainkan dari metode seorang guru dalam menyampaikan yang membuat materi tersebut membosankan. Kemudian, jadi kita itu sebagai calon guru hendaknya mempersiapkan secara matang metode, media, ataupun strategi yang inovatif dan kreatif sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar agar menciptakan suasana kelas nyaman dan menyenangkan sehingga peserta didik itu bisa cepat menyerap materi yang kita sampaikan. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.